Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Potput series atau potong pungut series ya teman-teman, terkait dengan PPh 21. Nah, di video kali ini saya tidak membuat PPT ya, tidak sempat membuat PPT, jadi kita belajarnya itu dari PDF DJP ya teman-teman. Untuk file PDF-nya itu teman-teman bisa akses atau bisa lihat di link Google Drive yang udah ada di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal lihat kolom deskripsi video ini. Di situ ada link Google Drive. Teman-teman bisa buka link Google Drive-nya dan teman-teman bisa lihat file PDF dari materi ini ya teman-teman. Nah, untuk PPh 21 ini kita akan bagi beberapa part ya teman-teman, karena lumayan banyak. Jadi saya nggak buat di satu video, saya pisah-pisah. Untuk di video kali ini kita akan membahas pertama itu tentang pemotong PPh pasal 21 dan 26. Langsung aja. Nah, untuk di sini ya teman-teman, pemotong PPh pasal 21 ataupun pasal 26 itu sehubungan dengan ini ya, pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Nah, pekerjaan, jasa, dan kegiatan itu adalah objek dari PPh pasal 21 ya teman-teman. Nanti ada lagi ya detailnya, tapi yang membedakan PPh 21 atau 26 dengan PPh lainnya itu adalah ini kata kuncinya ya. Jika kemarin kita udah membahas PPh 22 terkait dengan transaksi jual beli barang ataupun impor barang, ataupun juga transaksi pembelian barang mewah, sekarang kita akan membahas tentang PPh 2126 terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Ini kata kuncinya ya teman-teman. Nah, siapa aja pemotong pajak PPh pasal 2126? Yang pertama ada pemberi kerja ya, udah pasti. Pemberi kerja ini adalah orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayarkan gaji ya teman-teman, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Ini yang pertama, pemotong PPh pasal 21 dan 26. Selanjutnya ada instansi pemerintah, termasuk lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan perwakilan lembaga Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Nah, yang ketiga ada dana pensiun dan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan atau pembayaran lain dengan nama apapun yang terkait dengan program pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu yang keempat ada orang pribadi dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk nama atas nama sendiri, bukan untuk atas dan nama persekutuannya. Yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan, termasuk badan, instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, serta perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan. Nah, tadi setelah kita membahas tentang pihak-pihak pemotong ya teman-teman, sekarang ini yang tidak wajib memotong. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak itu yang pertama ada kantor perwakilan negara asing. Nah, ini kantor perwakilan negara asing atau mungkin embassy ya teman-teman ya, bisa dibilang itu. Terus organisasi-organisasi internasional sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh. Nah, untuk Undang-Undang PPh-nya teman-teman juga bisa akses di Google Drive, filenya udah ada. Bentuknya SDSN ya teman-teman, jadi dalam satu PDF itu udah ada undang-undang KUP, PPh, dan PPN. Nanti ada teman-teman bisa lihat di link Google Drive-nya. Nah, syaratnya itu yang pertama Indonesia menjadi anggota organisasi, yang kedua tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan. Nah, ini pihak-pihak yang tidak wajib memotong ya teman-teman. Selanjutnya yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional. Dan yang terakhir ada orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha, artinya dia tidak punya penghasilan ya teman-teman, tidak melakukan kegiatan usaha, dia tidak punya penghasilan, lalu melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan mempekerjakan orang pribadi semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga, melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas pemberi kerja. Nah, ini bisa dibilang asisten rumah tangga ya teman-teman. Nah, di sini ada hak dan kewajiban dari pemotong ya, teman-teman.
ada 4. Mendaftar, hitung, bayar, lapor. Nah, daftar itu mendaftarkan diri ke KPP sesuai ketentuan berlaku, menghitung, melakukan penghitungan PPh 2126, membuat bukti potong meskipun tarifnya 0%, membuat dan menyimpan catatan atau kertas kerja pemotongan. Nah, ini ada ketentuannya teman-teman, menyimpannya itu kalau nggak salah selama 10 tahun, ada di KUP nanti ya teman-teman. Lalu melakukan pembayaran atau menyetorkan PPh pasal 226 ke kas negara. Dan terakhir, melaporkan hasil pemotongan meskipun nihil atau terdapat tarif. Nah, ini terbaru ya teman-teman di di ketentuan PPh 21 TER ini adalah ketentuan terbaru membuat nihil ya teman-teman. Jadi kalau di sebelumnya kan kalau tarif TER itu belum berlaku kan, ketika kita itu masih membuat bukti potong pakai aplikasi ya teman-teman. Jadi PPh 21 waktu itu ada aplikasi SPT PPh 21. Nah, di situ itu bagi orang-orang yang mendapatkan penghasilan di bawah PTKP atau tarifnya 0% atau tidak kena PPh, tidak ada pajak ya, tetapi dia mendapatkan penghasilan tapi dia tidak kena PPh 21 karena 0, atau di bawah PTKP. Nah, itu tidak wajib dibuatkan bukti potong. Jadi kalau sebelumnya itu kita melaporkan orang-orang yang mendapatkan penghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP itu di lampiran B kalau nggak salah teman-teman, di bawah. Jadi langsung total penghasilannya berapa, jumlah orangnya berapa. Nah, siapa aja orangnya itu nggak dirincikan. Tapi sekarang semenjak berlakunya ketentuan TER, kita ini wajib membuat bukti potong meskipun nihil ya teman-teman, atau tarifnya 0%. Nah, di sini sama ini yang ini sama kayak tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada dalam hal masa pajak terakhir terdapat kelebihan pemotongan PPh 21 di masa-masa sebelumnya, ini wajib dikembalikan ya teman-teman. Ini kewajiban dari pemotong. Tetapi ini pun teman-teman melihat lagi ya, misalkan teman-teman kerja di perusahaan teman-teman itu pemotongan PPh 21-nya itu metodenya apa? Apakah gross ataukah net teman-teman, atau enggak gross up? Itu dilihat lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman itu metodenya net, jadi langsung dipotong dari penghasilan teman-teman. Misalkan teman-teman gajinya itu dikontrak 10 juta misalkan, tapi setiap bulannya itu teman-teman nggak terima 10 juta karena harus dikurang dengan si PPh 21 ini. Nah, berarti kalau kayak gitu case-nya itu berarti wajib teman-teman pemotong ataupun pihak perusahaan teman-teman itu ketika nanti misalkan teman-teman resign sebelum Desember, atau teman-teman bekerjanya itu tidak 1 tahun ya teman-teman, tidak 12 bulan, itu kan nanti di Desember dihitung ulang tuh sama perusahaan, yang mana kemungkinan akan lebih bayar. Nah, lebih bayarnya itu baru boleh dikasih ke teman-teman. Tapi kalau misalkan metodenya adalah gross up atau PPh-nya ditanggung atau ditunjang oleh perusahaan, jadi teman-teman misalkan kontraknya 10 juta gajinya ya teman-teman tiap bulan terima 10 juta tanpa dipotong PPh 21. Nah, itu tidak berlaku, ini ketentuan ini tidak berlaku ya teman-teman. Kalau setiap bulannya PPh teman-teman udah dibayarkan oleh perusahaan, ditanggung oleh perusahaan, maka misalkan nanti di Desember itu teman-teman kelebihan bayar PPh 21-nya karena teman-teman resign misalkan, nah itu atas kelebihan bayarnya itu, kelebihan potongnya itu tidak wajib diberikan kepada atau dikembalikan kepada teman-teman, karena sudah sebelum-sebelumnya itu kan yang teman-teman tidak dipotong ya teman-teman, jadi teman-teman menerima full gajinya. Itu aja ya teman-teman. Nah, ini hak dari si pemotong. Saat pemotongan PPh 21 itu paling lambat pada akhir bulan berikutnya ya, ketika dilakukan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Nah, ini ada ketentuannya: pembayaran atau turut utangnya penghasilan yang bersangkutan, pengalihan atau turut utangnya penghasilan bersangkutan mana yang terjadi terlebih dahulu, dan pembebanan biaya oleh pemberi. Jadi ini sebenarnya sama aja sama yang sebelum-sebelumnya ya, kayak PPh 21, PPh 23 ataupun PPh 22. Mana yang terjadi terlebih dahulu antara pembayaran ataupun pembebanan ataupun kejadiannya ya teman-teman ya. Kalau di PPN kan pembayaran ataupun penyerahan BKP JKP mana terjadi terlebih dahulu. Nah, ini hampir sama juga ya teman-teman. Jadi kita lihat case kejadiannya, tapi itu juga balik lagi dengan misalkan metode pencatatan dari accounting teman-teman gitu. Misalkan biar selaras gitu kan nanti di akhir tahun antara pencatatan PPN dan pencatatan accounting dan pajak ya teman-teman, sesuaikan aja. Misalkan kalau accounting metodenya adalah cash basis ya teman-teman, misalkan jadi walaupun udah terutang tapi belum dibayarkan atau belum mendapatkan ya teman-teman, nanti tunggu ada dibayarkan jasa. Tapi ini tidak berlaku untuk PPN ya teman-teman. Kalau PPN, kalau teman-teman posisinya sebagai penjual itu
wajib buat faktur dulu tanpa harus dibayar full oleh customer. Teman-teman wajib buat faktur. Tapi kalau untuk PPh pengakuannya mungkin bisa tunggu tadi ya, cash basis metode pembayaran ya. Biar aman ya, ikuti yang ini ya teman-teman. Kalau udah terutang duluan tanpa belum ada pembayaran ya, berarti itu udah kena sejak terutang ya teman-teman. Nah, di sini ada lagi di highlight ya teman-teman tadi notes-nya, kewajiban pelaporan SPT masa PPh 2126 tetap berlaku meskipun nihil ya teman-teman, atau tarifnya 0%, jadi tetap dibuat. Jadi ketentuan baru ya. Sebelumnya itu ketika TER belum berlaku di 2023 ya teman-teman ya, TER itu kan berlaku di 2024 ya. Ketika kita masih pakai aplikasi SPT PPh 21 itu yang tarifnya masih 0% itu nggak perlu teman-teman buat bukti potong tadi ya, yaitu langsung ditulis di bawah di SPT induk, di lampiran SPT induk, SPT PPh 21 induk, itu di bagian bawah ada tuh teman-teman penghasilan yang di bawah PTKP. Nah, itu ditulis di situ. Jadi nggak perlu dibikin bukti potong. Tapi sekarang semenjak TER itu berlaku, siapapun yang mendapatkan penghasilan tapi misalkan penghasilannya itu masih di bawah PTKP, ya itu tetap wajib dibikin bukti potong. Ini juga mind map ya teman-teman, bisa baca ini ringkasannya aja, siapa saja pemotong PP 21. Nah, nextnya kita akan masuk ke yang pihak-pihak yang dipotong ya teman-teman. Jadi sampai sini dulu videonya, takut kepanjangan. Sekian dari video ini, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika dirasa bahwa channel ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk memberikan like, subscribe, dan share channel ini agar lebih banyak lagi orang yang memahami tentang perpajakan. Terima kasih.